Nah, yang di konten sebelumnya kita bahas tentang router tembus tembok, tembus beton ya kan. Jadi apaan si YP ini ke sini ke sini ke sini ke sini kan nggak ada yang masuk nih. Nah, dimasukin sini, masukin sini, masukin sini. Giliran masuk ke WiFi utama, ya lemot, ya secara logika ya kan, disedot keluar ya kan, ya wajar kecuali yang router. Nah, di video kali ini untuk melanjutkan ya kan, melengkapi. Nah, kenali jenis kabel. Kabel yang dari LAN 1 itu tuh gigabit. Nah, gigabit kalau pakai kabel UTP. Nah, gigabit. Nah, kabelan itu ada yang Cat 5 ini, ada Cat 6 ya kan. Ah, bisa aja si abang jualan Cat 5, Cat 6 ini. Nggak gitu juga, coy. Konsepnya buka di Google, ya kan. Nah, kalau kita praktek di lapangan, kabel Cat 6 ini yang support gigabit. Gigabit itu yang dari 100 Mbps ke atas. Jadi cek untuk router yang kedua di lantai 2 apakah 100 Mbps juga. Kalau kurang-kurang dikit ya wajar, tapi kalau setengahnya ya perlu itu ditanyain. Nah, dari spek LAN gigabit. Nah, kenali dulu batas maksimal penarikan. Kadang dari lantai 1 muter karena biar estetik rumahnya, muter sini, muter cara muter. Standarisasi penarikan kabel UTP, buka cek di Google, ya segitu 100 ya kan. Nah, ke situ. Tapi rumah saya kan luas bang, nyebrang-nyebrang kolam renang juga ya kan. Betonnya juga bukan beton sembarangan ya kan, kayak gitu. Nah, berarti solusinya pakai kabel fiber optik. Nah, kenali lagi kabel fiber optik. Oke, cek. Nah kan, kabel fiber optik mengantarkan sinyal internet sekilat cahaya ya kan. Nah, tapi pendukungnya juga. Jadi pakai fiber optik itu namanya ada konverter FO, fiber optik HTB, cek HTB. Nah, HTB-nya itu ya sama, harus gigabit. Nah, gigabit itu yang spek gigabit di atas 100 Mbps ke atas. Nah, kenali dari konverter gigabit, dan yang LAN-nya juga sama, harus gigabit juga. Nah, tapi ya kan, ini kita tambahan. Misalnya rumah lantai 3. Nah, tapi rumah saya kan bang 2, adik kakak besti ya kan, ya kan. Internet di rumah saya mah yang seberang tidak tercover ya kan, karena tiangnya berjejer sebelah sini. Apa ininya apaan? ODP ya kan, pedestal yang bulat-bulat tuh di taman-taman. Pedestalnya itu ke sana kan kagak mungkin narik seberang kayak gini ya kan. Nah, jadi dari lantai 3 itu memakai akses point nih. Akses point berarti wireless dong. Nah, akses point ini kayak gini ya. Cari, jangan sayang duit juga kalau hasilnya memuaskan. Si akses point itu dari merek nih kita rekomendasikan Ubiquiti, UBNT. Nah, Ubiquiti. Nah, Ubiquiti juga kenali dulu jenis-jenis Ubiquiti. Jadi Ubiquiti ini nih ada Power Beam M5, cek. Kayak gendang radio tuh, kayak di jalan-jalan tuh kayak yang sair. Kalau yang sair itu namanya jaring-jaringnya itu air grid. Nah, kalau kayak lampu neon itu omnitik ya kan. Kalau yang kayak apaan?
kayak gini nih, bukan gendang ya. Kalau gendang itu yang gede itu microwave, itu mah buat usaha lah gitu, microwave gitu kan. Tapi kalau yang ini sektoral namanya tuh. Nah, kalau untuk ini power beam, nah kenali dulu frekuensinya yang disarankan, cara sutang setting, nah gitu kan. Kalau secara teori dan praktek untuk power beam itu sendiri dari Ubiquiti, kenali dulu power beam biasa yang 100 Mbps. Nah, kenali dulu yang gigabit AC Gen 2. Nah, power beam AC Gen 2. Ah bang, terlalu gede, kelihatannya kayak gimana? Berarti ke LED beam. Nah, LED beam itu kayak si adeknya gitu, tapi yang bentuknya kotak gini. LED beam itu kayak sama kayak radio, cuman jenisnya LED beam AC Gen 2. Nah, yang gigabit. Jadi kenali dulu yang gigabit itu tuh. Nah, itu tuh solusinya. Dan sama untuk kenali sistem signal strength. Nah, signal strength ini kan secara teori ini di lapangan, set, madep sini, kayaknya udah ngiblat, udah pas banget nih moncong, tak kan? Kenali dulu secara sistem gigabit signal persinyalan itu gitu kan. Nah, 50, 60 itu bagus ya, kayak gitu kan. Nah, sinyal udara fiber optik sama sinyal fiber optik sama sinyal udara beda. Sinyal udara mah di atas 40 bagus. Kalau sinyal FO paling minimal itu 25 ke bawah, minus 25, minus 24. Nah, itu sinyal fiber optik. Semakin minusnya kurang, semakin bagus. Tapi kalau si ini jangan terlalu besar, jadi dari minus 40, 60, 70 gitu. Nah, itu sinyal udara ya. Nah, yang di rumah yang satunya lagi sama tingkatannya ke bawah. Ke bawah. Nah, itu kan dua rumah tuh, sultan tuh digabung gitu kan. Nah, yang tadi yang 300 Mbps itu di-upgrade menjadi 500 atau 1 GB ya kan. Tapi kan provider yang 1 GB itu jarang bang, nggak ada dalam brosur-brosur. Nah, nanyanya ke orang jaringan, ke orang sistem lah, kayak kami nih yang sudah berpetualang sana sini tentang dunia internet. Nah, maaf ya, kita rekomendasikan di sini. Nah, yang jual 1000 Mbps 1 GB kita PT Remala Abadi. Nah, FMI yang tuhangnya tulisan FMI yang ada polet-poletnya itu untuk kelas kantor, korporat ya kan. Nah, terus Moratelindo. Nah, nggak ada di ini tapi yang orang-orang tahu tuh buat spek-spek kebutuhan kantor. Moratelindo ya kan. Dari kenali internet dari mulai Soho, dari mulai Aptu, dari mulai gigabit, bisnis ya pokoknya makan. Moratel, FMI, terus bukan satu lagi tuh. Kalau kita tihangnya si putih itu ada, cuman kita kagak bisa ngomong ya karena kita belum pernah di lapangan dan gak berani ngambil resiko ada tihang yang warna pink gitu. Kita kagak sebutan lah, ini mah yang direkomendasikan aja. Nah, FMI, Moratelindo, sama yang satunya lagi saya lupa ya, itu tuh kadang ingat. Bukan, yang satunya lagi pokoknya mah internet lah, cek di Google, saya juga lupa. Pokoknya mah itu yang pernah kami pasang di kelas-kelasnya ya, paket-paket bisnis lah, paket-paket besar kayak gitu. Nah,